Tidak ada satupun kecuali itu kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu yang kita sebut takdir ya. Wa ma asaba min musibatin illa biidznillah, surat Taghabun. Ini surat favorit saya kalau Isya biasanya ya. Tiadalah seseorang ditimpa musibah kecuali dengan izin Allah ya. Musibah itu ternyata di Quran dua ya. Musibah itu ada khair, ada syar ya. Kok giliran kita dapat yang baik-baik kita bisa terima, tapi giliran sekarang dikasih yang kurang enak, kita tolak. Ini baru 2 bulan, 3 bulan kok ya. Ini baru sebulan ya, baru sebulan lewat. Selama ini kita menikmati hidup tenang, bahagia, rezeki lancar. Kok bisa terima? Memang Tuhannya udah berganti ketika ada musibah begini. Nah, ini pertanyaannya dibalik begitu ya. Jadi ini memang takdir Allah. Takdir Allah itu lebih banyak baiknya daripada buruk jalan, dan semua takdir itu kalau bagi kekasih Allah semuanya baik. Semua takdir Allah itu bagi kekasihnya itu baik, walaupun terlihat pahit oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maka bagi saya hari ini, meskipun virus corona ini anggaplah ini konspirasi siapa, konspirasi Dajjal, konspirasi Yahudi, udah terserah itu deh ya. Tapi saya memandang ini pasti ada rahasia dari Allah Ta'ala, dan ternyata sudah mulai kelihatan, ya meskipun kita sangat bersedih banyak yang meninggal, namun alam itu seperti tersenyum. Ya, ozon mulai rapi, ya, burung-burung mulai kemudian berkembang, ikan-ikan berkembang biak, udara segar kembali. Ya, kalau di shoot dari atas itu, dari satelit, Jakarta yang biasanya dipenuhi oleh debu-debu, sekarang semuanya hilang, semuanya terang. Nah, ini mungkin bagi yang muda-muda, bagi yang sehat akan lebih menyehatkan. Dan saya sudah pernah sebutkan sebelumnya, malaikat maut itu datang kepada Allah dan mengeluh, ya Allah, mereka hambamu pasti membenciku. Loh, kenapa mereka benci kamu? Karena akulah yang menyambut nyawa mereka, ya Allah. Nah, apa kata Allah kemudian? Baik, wahai para malaikat maut, aku akan kirim kepada mereka penyakit-penyakit, wabah-wabah, bencana-bencana, sehingga ketika ada orang sakit, ada orang meninggal, mereka tidak akan menyalahkanmu. Mereka akan menyalahkan wabah. Maka hari ini kalau ada orang meninggal, meskipun dia bukan karena wabah corona, COVID-19, kita bilang, wah itu kayaknya meninggal karena COVID nih. Gitu ya. Bahkan di saat kita sehat, tidak ada corona, kalau ada orang meninggal, kita selalu pertanyaannya, wah itu sakitnya apa? Gitu. Padahal kita sepakat semua, orang meninggal bukan karena corona, bukan karena dia tabrakan, bukan, tapi karena memang takdir dari Allah Ta'ala. Jadi yang Allah ambil nyawanya hari ini, itu memang sudah takdirnya meninggal di tahun ini dengan bungkusan corona ini. Kita doakan mereka yang dapat musibah ini dapat kesabaran, dan mereka yang diambil nyawanya dihitung syahid oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Pertanyaan berikutnya, banyak pertanyaan nih Bu ya. Ya, baca pendek aja. Assalamualaikum Bu ya. Saya ingin menanyakan, bisakah pelita hati itu redup? Bagaimana cara melanggengkan atau merawat pelita hati agar terus bercahaya? Ya, pelita hati tidak redup seperti yang dikatakan oleh Imam Mutailah dan Maulana Zarruq. Yang redup itu hatinya ketutup. Makanya di surat Luqman ya, bahkan di Al-Baqarah itu disebut ada tutupan. Kalau di Al-Baqarah ghisyawah ya, atau waqrun ya, ada tutupan. Jadi bukan mataharinya yang hilang, tapi rumahnya yang ketutup. Bukan Allah yang pelita dari Allah yang redup, tapi hati kita yang sedang terhijab dengan penyakit hari ini, dengan wabah hari ini, dengan masalah-masalah hari ini. Nah, gimana cara menghidupkannya? Fazkuruni azkurkum. Sebut saja aku, sebut namaku, maka aku akan sebut kamu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah membuka kalbu sehingga dia menyebut nama Allah. Lanjut.